tatkala berobat kemana-mana, yang harus ditanamkan dalam hati kita adalah kesabaran, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, dan berdoa, ya, tidak putus asa, ya, tetap berdoa dan berikhtiar. Adapun obat yang sangat dianjurkan, ya, bacaan atau obat yang sangat dianjurkan adalah Al-Quran atau ruqyah. Jadi mengobati dengan ruqyah, dengan surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, dengan hati yang yakin, maka ini yang dianjurkan. Penyakit apa saja diobati di samping dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter, juga dengan ruqyah. Sebab tidak sedikit kaum muslimin sekarang yang menganggap sepi ruqyah, dianggap remeh, seolah bukan obat, atau itu hanya pelengkap saja. Padahal itu obat yang paling utama. Jadi ruqyah ini adalah obat yang paling efektif, yang paling utama jika dibaca oleh seorang yang yakin. Jika hati orang yang meruqyah itu yakin dan berharap kuat kepada Allah Ta'ala, maka seperti kata Ibnul Qayyim, tidak ada obat yang lebih mujarrab, yang lebih bermanfaat selain kitabullah, Al-Quranul Karim. Ini obat bagi semua penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit rohani. Maka jangan tinggalkan berobat dengan ruqyah, dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, baca dengan niat ruqyah. Bagaimana meruqyah itu? Seorang berwudu kemudian membaca Al-Quran dengan niat ruqyah. Boleh surat Al-Fatihah atau surat yang lain, diulang-ulang, dibaca dengan niat mencari hidayah dan kesembuhan dari Allah, mencari hidayah dari Al-Quran dan mencari kesembuhan lewat Al-Quranul Karim. Nah, ketika kesembuhan itu belum datang, ya, belum Allah turunkan, maka seorang harus bersabar. Bersabar. Dan boleh jadi dengan penyakit yang dicobakan Allah atau diberikan Allah kepada hambanya itu, bisa menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nah, di sini saya ingatkan kembali tentang sebuah hadis dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Dia berkata bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Atha, muridnya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?" Jawab Atha, "Tentu." Ibnu Abbas berkata, "Itu dia, si perempuan hitam itu. Ini dia, perempuan ini calon penghuni surga ini." Dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, perempuan hitam ini, berkulit hitam ini pernah datang kepada beliau mengeluh. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya terkena kesurupan, masru'. Ini usibtu bis-sar', ya, saya terkena kesurupan, gangguan jin. Maka doakanlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untukku supaya sembuh." Maka beliau, Rasulullah SAW, memberikan dua pilihan. Tidak langsung menyambut permintaannya, tapi memberikan dua pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha laki. Kalau engkau mau, engkau bersabar. Tidak usah minta doaku, ya, engkau bersabar saja dengan kondisi ini, dan bagimu surga. Engkau bersabar dalam kondisi ini, bagimu surga. Atau kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah untukmu. Silahkan engkau pilih. Sebaiknya engkau bersabar. Atau mana yang kau pilih? Engkau bersabar, dibalas dengan surga, atau aku berdoa kepada Allah untukmu. Maka si perempuan ini membayangkan surga. Langsung dia hadir dalam benaknya surga, istana-istana yang dari emas dan perak, kekal abadi, kehidupan yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Maka setelah dia membayangkan surga dengan istana-istana dan sungai-sungainya, maka dia langsung mengambil pilihan pertama. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memilih surga. Aku bersabar. Ya Rasulullah, sabartu, asbir. Wahai Rasulullah, aku bersabar. Aku milih sabar saja." Jadi lihat, di hadapan perempuan ini ada peluang untuk sembuh. Jika dia memilih, "Saya minta doamu, wahai Rasulullah SAW." Maka begitu beliau mengangkat tangannya, begitu beliau berdoa, insya Allah langsung sembuh seketika. Tidak usah proses lagi. Kalau beliau mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doanya dan perempuan itu sembuh. Tapi beliau memberikan pilihan lain. Kalau engkau bersabar, tidak minta doaku, maka bagimu surga, dijamin surga. Maka perempuan ini memilih pilihan pertama itu, bersabar dan mendapatkan balasan berupa surga. Ini. Jadi, pertama, jangan risau, jangan sedih. Kalaupun penyakit seorang itu tidak kunjung sembuh, tidak juga kunjung sembuh setelah berusaha kemana-mana dan bertahun-tahun, maka ingat, Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran hambanya, tidak menyia-nyiakan ketabahan hambanya menahan pedih, menahan gangguan, menahan penderitaan, tidak disia-siakan. Semua itu berbuah pahala yang besar, menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa, mencuci kesalahan-kesalahan. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menakdirkan bagi hambanya yang mukmin kecuali apa yang terbaik. Apa yang terbaik bagi hamba itu. Allah Ta'ala berfirman,
wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tapi itu yang terbaik bagi kalian, itu yang baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah lah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi sekali lagi, bersabar. Jika seorang belum juga sembuh setelah berusaha dan berdoa, hendaknya bersabar. Dan bersabar ini suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan pahalanya dilipatkan sampai tidak terhingga. Bersabar. Kemudian berdoa. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Berdoa. Dan berusaha meruqyah dirinya dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ruqyah diri kita dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab kesembuhan. Wallahu a'lam.